Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya sekarang adalah, lalu ikhlas itu apa sebenarnya? Ikhlas itu batasannya itu apa? Ikhlas itu definisinya bagaimana? Ada yang mengatakan ikhlas adalah membersihkan amalan kita, membersihkan tindakan kita, membersihkan perbuatan kita dari omongan dan komentar manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Abul Qasim Al-Qushairi. Saat kita berupaya untuk membersihkan setiap tindak tanduk, perilaku, perbuatan, ucapan, tingkah laku, dan segala bentuk apa yang bersumber dalam diri kita, tidak untuk mencari omongan manusia, itu namanya ikhlas. Artinya apa? Kita jadikan itu untuk mencari ridhonya Allah. Itu namanya ikhlas. Dan kita hidup di zaman media sosial, sulit untuk mengikhlaskan niat kita. Semakin sulit. Bukannya nggak mungkin loh ya, mungkin. Tetapi semakin sulit. Dengan mudah seseorang itu mengekspos ibadahnya. Dengan mudah pada zaman sekarang seseorang menampakkan kebaikan-kebaikannya. Dengan mudah seseorang pada zaman ini seolah-olah sebagaimana orang yang memakai topeng. Aslinya begitu busuk, tapi kemudian dia menampakkannya dalam wajah yang begitu indah. Pencitraan lah pada zaman sekarang. Dilakukan oleh siapapun juga. Maka dari itu mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah meluruskan diri kita. Kalau kita selama ini kok sambat, kok aku punya pemimpin yang hobinya pencitraan dia. Ya, pemimpin kita adalah cerminan dari diri kita. Cerminan dari orang yang dipimpinnya. Jangan pernah kita meminta kepada Allah seorang pemimpin sebagaimana kita dulu punya pemimpin, sosok seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah memimpin, kita harus ngaca. Yang dipimpin itu sekaliber sekelasnya Abu Bakar, sekelasnya Umar, sekelasnya Utsman, sekelasnya Ali, sekelasnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf yang menginfakkan semua hartanya, nggak tanggung-tanggung. Itu kelasnya mereka. Beda dengan kelasnya kita. Maka dari itu Allah jadikan pemimpin kita itu cerminan atas diri kita. Kalau kita mau merubah pemimpin kita, cara paling gampang adalah rubah diri kita dulu. Rubah keluarga kita. Dakwahkan kebaikan di tengah masyarakat, rubah masyarakat kita. Insya Allah pemimpin itu akan berubah sendiri. Standar pemimpin itu akan berubah sendiri. Kembali kepada definisi ikhlas. Ikhlas adalah saat kita membersihkan diri kita, membersihkan amalan kita, membersihkan perbuatan kita dari segala bentuk komentar manusia. Kalau kita nyari keriduan manusia nggak akan pernah selesai. Kalau kita nyari komentar manusia nggak akan ada habisnya. Dan ini akan semakin sulit kita terapkan di zaman media sosial. Semakin sulit untuk ikhlas. Bangun jam 3, sholat tahajud. Itu kebaikan. Tapi kemudian setan menghembuskan di dalam dirinya, daripada kamu tahajud sendirian, mbok yao, kamu itu ngebles, kamu itu broadcast, ajakan sholat tahajud, tahajud time. Pukul 3, waktunya sholat tahajud, yuk berdoa sama Allah. Teman kita bangun jam 5, Masya Allah, ini teman saya ngirim jam 3, ajakan tahajud, berarti dia udah tahajud baru ngajak kita tahajud. Hati-hati, setan bisa masuk lewat situ. Sulit bagi kita untuk mengikhlaskan niat kita di zaman ini. Kalau kita mau ngajak teman orang lain dan teman kita untuk tahajud, caranya gampang. Agar kita lebih ikhlas. Kalau kita mau broadcast itu sebelum tidur.
Misalnya habis sholat isya nih kita broadcast. Kalau tidur jangan malam-malam, intinya gitu ya. Kalau tidur jangan malam-malam, sunnah Nabi itu habis sholat isya langsung tidur. Supaya bisa bangun lebih awal. Kita tidur lebih awal, kita bangun lebih awal, bisa tahajud, minta sama Allah. Kalau kita nge-broadcast WA kayak gitu, kan orang mikirnya belum tentu yang nge-broadcast juga akan bangun jam 3. Kan kayak gitu. Lebih mudah bagi kita untuk meluruskan niat kita. Beda kalau kita broadcastnya jam 3, broadcast jam 2, broadcast jam setengah 4, broadcast jam 4. Masya Allah, tiap hari fulan tahajud. Kok bisa? Buktinya setiap jam 3 dia broadcast ajakan tahajud. Makin sulit bagi dia untuk mengikhlaskan niat dia mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang bisa kita lakukan. Jadi ikhlas sekali lagi adalah saat kita membersihkan diri kita dari segala bentuk komentar dan omongan orang lain. Kalau kita nurutin omongan orang lain, gak akan pernah ada selesainya. Kalau kita nurutin maunya orang lain, gak akan pernah ada ujungnya. Maka dari itu sampai Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Sedangkan beramal karena manusia adalah kesyirikan. Misalnya ada orang nih mau sholat duha, dia belum sholat duha. Ada pengajian di masjid, dia lupa bahwa di rumah dia belum sholat duha. Dan dia biasanya sholat duha. Pas mau sholat duha dia ragu, aku mau sholat duha tapi ragu, nanti dibilangnya aku rajin sholat duha. Maka kalau kita memang sudah terbiasa sholat duha dan memang belum sholat duha dan ada kesempatan sholat duha, sholatlah duha. Jangan tinggalkan suatu amalan karena manusia. Karena meninggalkan amalan karena manusia bisa masuk ke dalam pintu riya. Sedangkan melakukan suatu amalan karena manusia, kita bisa terjebak ke dalam pintu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya adalah orang yang ikhlas itu punya tanda-tanda. Tanda yang pertama, dia tetap merasa sama aja. Sama aja antara dipuji dan dicela. Nggak ada bedanya. Saat mendapatkan suatu tantangan, saat mendapatkan suatu cibiran, saat mendapatkan suatu olokan, dia tidak berhenti, tetap berjalan. Dia tidak berjalan karena celaan. Dan dia tidak melambung tinggi karena pujian. Kemudian yang kedua, tanda orang yang ikhlas adalah seseorang yang melupakan kebaikan yang pernah dilakukannya. Dilupakan aja. Gak pernah apalagi sampai diungkit-ungkit. Maka dari itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, La tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Jangan pernah kalian membatalkan dan menghanguskan sedekah kalian dengan cara ngungkit-ngungkit lagi. Saat kita pernah berbuat baik kepada teman kita, ngasih pinjaman ke teman kita yang terjerat utang. Kemudian suatu hari kita butuh uang dan kita nggak dikasih sama teman yang pernah kita kasih pinjaman tadi. Lalu kita ungkit-ungkit, kamu pas susah pernah saya tolong, giliran saya susah kamu nggak nolong saya. Itu namanya ngungkit-ngungkit, membuat kebaikan yang pernah kita lakukan itu jadi hangus. Artinya apa? Nggak ikhlas. Filosofi kita masuk ke toilet aja dah. Kita kalau masuk ke toilet nggak pernah ditimbang itu kotoran kita itu berapa gram. Kita compare antara input sama output. Nggak pernah kita hitung juga saya minum sekian liter, saya keluar kok cuman berapa mili ya. Nggak pernah dihitung sama sekali. Orang yang ikhlas adalah melupakan kebaikan yang dulu pernah dia lakukan. Lupakan aja. Seolah-olah kita nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Dan orang yang ikhlas yang ketiga, cirinya adalah orang yang hanya mengharapkan balasan di akhirat, bukan di dunia. Kalaupun di dunia dia dapat efek sampingnya misalnya, alhamdulillah, itu cahaya di atas cahaya. Jadi pastikan tujuan kita adalah untuk mengharapkan ganjaran di akhirat kelak, bukan di dunia. Dunia itu hanya efek samping. Ibaratnya orang nanam padi, rumput itu ngikut.
Tapi niat kita tetap kita cari padi. Orang nanam padi dapat rumput. Tetapi ketika dia nanam padi tumbuh rumput, alhamdulillah, rumput itu bisa saya cabut buat makan kambing. Alhamdulillah. Tapi niat awal adalah kita ingin mendapatkan suatu padi. Sama juga dalam ibadah kita, salat kita, pengajian yang kita hadiri, niat kita cari pahala. Cari ridhonya Allah, cari cintanya Allah. Dan itu orang yang ikhlas, hanya mengharapkan balasan di akhirat kelak.